Halo Bib, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Citra. Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu gimana? Alhamdulillah aku baik juga nih. Oh iya, aku mau nanya-nanya nih dikit ya. Boleh ya? Ya, boleh, boleh. Dengar-dengar kamu tuh suka ini ya, suka sama alam gitu. Apalagi tentang apa ya, gunung gitu. Ya nggak sih? Enggak. Serius? Suka, aku suka sama gunung. Suka sama alam. Alasannya apa sih suka sama alam gitu? Karena ya, alam itu kan, kalau menurut aku secara pribadi ya, alam itu jadi tempat menenangkan diri gitu. Dari segala masalah di dunia ini. Maksudnya itu jadi tempat yang damai gitu. Itu sih. Hmm, gitu. Terus kalau gitu udah tahu ya tentang gunung gitu. Terus ada nggak sih satu gunung yang pengen banget gitu untuk kamu daki di Indonesia ini gitu? Kalau di Indonesia ini tentunya aku pengen daki Gunung Purau. Oh, Kalau di Indonesia ya. yang di Jawa tuh ya? Iya. Emang istimewanya apa sih? Karena tuh Gunung Purau itu kan itu view-nya bagus. Walaupun kadang nggak berawan, tapi view-nya bagus, mantap banget. Terus kalau Gunung Purau itu kan nggak tinggi-tinggi apa dia gunungnya. Itu cocok untuk pemula gitu. Truknya nggak berbahaya, nggak terlalu tinggi, dan itu cocok untuk pemula. Kan aku masih pemula, belum pernah naik gunung. Oh, belum Masih pernah. sih. Iya, aku belum pernah naik gunung. Terus misalkan kamu naik gunung, bakal dikasih nggak sih sama orang tua kamu? Secara kan kamu tuh perempuan ya kan. Biasanya tuh orang tua itu kan suka gimana ya sama perempuan. Apalagi gunung itu kan juga hutan gitu. Jadi kira-kira dikasih nggak sih? Kalau sekarang sih belum pernah dikasih izin. Tapi mana tahu besok pas kuliah dapat izin gitu kan. Soalnya aku tuh kan ada daftar satu komunitas itu di kampus, namanya kan Psikobumi. Nah, Psikobumi itu kan kegiatannya tuh tentang alam gitu, pecinta alam lah, naik gunung gitu. Nah, kalau aku naik gunung sama komunitas itu, otomatis kan pembimbingnya itu kan udah pasti bertanggung jawab. Terus teman-teman kita juga itu kan udah apa ya, saling menjaga lah gitu. Pokoknya itu kalau udah ada pembimbingnya, itu temannya jelas gitu, insya Allah kita itu akan dapat izin gitu. Itu sih. Tapi kalau sekarang itu aku nggak pernah dikasih izin sama orang tua. Karena ya orang tua tanya siapa temannya gitu kan. Terus kemarin kan itu pernah sempat mau mendaki gunung gitu. Siap UN rencananya. Terus karena corona tuh kan nggak terjadi gitu. Terus orang tua aku tuh tanya temannya siapa gitu. Terus kalau aku jawab teman-teman aja itu nggak bakalan dibolehin gitu, nggak bakalan dikasih izin. Tapi kalau aku bilang ada guru gitu, nah insya Allah ada izin gitu. Oh, berarti intinya itu dikasih nggak dikasihnya itu bukan karena teman, tapi karena ada orang yang lebih tua yang ngebimbing gitu ya? Iya. Gitu. Terus tadi kan kamu bilang tuh kamu suka sama apa ya? Pengen ngedaki Gunung Prau gitu kan? Itu kan yang di Jawa gitu. Terus ada nggak sih gunung yang di Sumbar gitu yang pengen kamu daki juga?
Kalau di Sumbar sih aku pengen daki Gunung Merapi ya. Karena ya Gunung Merapi itu kan udah apa ya, udah sering didaki sama orang. Jadi otomatis treknya itu atau jalurnya itu kan udah jelas banget ya. Terus kemungkinan untuk salah jalur itu sedikit gitu. Itu aja sih, tapi memang puncak Merapi itu keren banget gitu kan. Puncak Merapi itu kan ada apanya ya, apa ya, apa namanya tuh, tempat api yang keluar itu loh. Aku pengen yang itu juga. Makanya pengen ke Merapi yang di Sumbar. Terus kamu kan nih secara pecinta alam gitu ya, apalagi suka sama gunung gitu. Jadi pengalaman saya nih, saya juga pernah mendaki gunung kan di Sumatera Utara. Jadi gimana ya, ada yang buang sampah sembarangan di gunung gitu. Terus katanya tuh mereka pecinta alam gitu ya kan. Tapi dengan cara mereka buang sampah sembarangan, terus juga nulis-nulis di batu gitu loh di atas sana gitu, jadinya kan kurang enak gitu dilihat. Jadi menurut kamu tuh cara efektifnya itu gimana sih, untuk gimana ya, ngasih tahu ke orang-orang bahwa gunung itu juga teman kita gitu, gunung itu juga gimana ya, intinya tuh gimana sih cara kamu untuk bilang, menyuarakan ke orang-orang untuk jangan buang sampah lah gitu, apalagi di gunung? Kalau tanggapan aku ya, tiap orang itu kan beda-beda ya. Pendaki itu kan beda-beda. Ada yang coret-coret, coret-coret batu, buang sampah sembarangan, ambil bunga, bawa pulang gitu kan ada tuh kan. Apalagi bunga idealiswa. Foto-foto di atasnya ya. Kalau ya. Kalau menurut aku sih orang yang kayak gitu ya alay dikit ya. Kok gitu? Karena kan ngapain juga nulis-nulis nama di batu gitu. Mungkin kalau menurut dia itu mungkin sebagai kenang-kenangan gitu ya. Tapi kan coret-coret batu juga udah merusak kelestarian batu juga. Yang awalnya tadi cantik jadi kotor karena tulisan-tulisan mereka gitu. Ya kalau cara aku menanggapi itu ya, orangnya itu harus dinasihati dulu gitu. Dinasihati bahwa kalau yang dilakukan sama kakak itu apa ya, termasuk tadi kan termasuk pencitraan lah terhadap alam gitu. Terus kalau orang yang buang sampah gitu, itu tuh juga sangat berpengaruh besar ya terhadap keasrian gunung, Karena kan kita di gunung itu kan hanya berkunjung gitu sama alam, bukan milik kita sendiri. Jadi nggak usah seenaknya di gunung buang-buang sampah sembarangan gitu. Ya seharusnya itu harus saling mengingatkan ya, itu harus saling menasihati, itu sangat penting gitu. Karena kan kalau setiap orang itu sadar kalau kelakuannya itu salah, otomatis alam itu akan tetap bagus gitu, tetap cantik gitu, tanpa adanya sampah, tanpa adanya coret-coret batu gitu, tanpa ada orang yang ambil bunga. Itu sih. Oke, berarti maksud kamu tuh caranya itu ya dengan menasihati mereka gitu ya? Iya, dinasihati dulu. Tapi kalau dia nggak mau,
nggak mau apa ya, kayak misalnya buang sampahnya kan dia itu nggak mau bawa turun sampahnya gitu. Mhm. Ya kalau aku sih daripada tinggal di atas, mending aku bawa turun walaupun sampah orang gitu. Oke, benar-benar pecinta alam ya. Terus nih, pendaki itu kan biasanya itu ya, kalau pendaki itu pasti kalau mendaki itu ngejar sunset dan sunrise-nya, ya nggak sih? Ya, ya. Nah itu terus kenapa sih dengan sunset dan sunrise menurut kamu, dan cantik mana sih gitu? Lebih indah mana sih sunset dan sunrise itu? Sunrise sama sunset itu nggak bisa dibedain kalau aku ya. Mm-mm. Karena itu mereka itu kan punya arti yang sama ya kalau buat aku ya. Sama-sama memberikan kebahagiaan gitu. Karena mereka itu memang sama-sama indah gitu. Bedanya itu cuma waktunya aja. Kalau sunrise kan apa pagi ya. Kalau sunset sore gitu. Ya kalau sunrise itu kan biasanya kalau di puncak yang di Jawa itu kan biasanya itu berawan ya kalau sunrise. Tapi kalau sunset itu kan nggak tahu ya jalan-jalan yang mantap. Bedanya itu kalau sunrise itu juga kayak senja juga, tapi kadang dia ada laut awannya juga. Tapi kalau sunset juga bisa tuh kayak negeri itu gitu. Ini nggak bisa bedain sunrise sama sunset apa ya. Ya kayak gitu, nggak bisa milih, dan kalau perbedaannya cuma waktunya aja gitu. Itu sih, sama-sama suka keduanya, nggak bisa milih. Oke, berarti dua-duanya sama-sama indah lah ya. Ya sama-sama indah gitu. Terus apa ya, kalau tadi kan sunset sama sunrise udah ya, terus sebenarnya apa sih yang dikejar sama pendaki itu? Sedangkan mendaki gunung itu kan capek ya, kadang ada gunung yang setahu saya tuh yang gunung apa ya namanya, Rinjani, bukan ya, yang di film 5 cm tuh apa ya, lupa deh, apa ya namanya, Apa? ada Ranu Kumbolonya itu apa ya? Gunung Semeru ya. Mahameru ya, Semeru, Iya, iya. Mahameru, Puncak Mahameru. Tuh, itu kan keren juga tuh. Iya. Nah, itu aja setahu saya tuh itu 2 hari, 2 sampai 3 hari gitu ya untuk muncaknya doang. Ya 2 hari sekitar gitu. Jadi apa sih yang dicari? Padahal sampai berhari-hari gitu loh. Pasti kan capek juga kan. Belum lagi jalannya yang pastinya berlumpur lah, berbatu-batu gitu. Itu pasti capek. Tapi kenapa orang banyak yang suka dan pengen ngejar sampai puncak? Itu kenapa sih? Ya orang itu nggak akan mengerti kenapa para pendaki itu naik gunung gitu, dan para pendaki juga nggak ngerti sama mereka yang bertanya-tanya kenapa para pendaki naik gunung gitu. Karena gimana ya, mendaki gunung itu tuh salah satu apa ya, cara terbaik lah, apalagi menemukan teman. Nah kalau mendaki gunung itu kan otomatis temannya itu suka dukanya itu selalu bersama gitu, nggak sepalsu yang di kota gitu. Gitu sih. Terus kan kalau naik gunung itu kan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bagus gitu, yang indah, yang jarang lah kita dapatkan di kota gitu. Itulah istimewanya gunung itu, kayak punya racun ya, nggak bisa move on dari gunung, selalu ingin kembali gitu. Oh, iya. Terus ya, tadi gunung. Apalagi nih ya?
gunung. Terus ada nggak sih pendaki, kan kamu nih apa ya, udah tahu banyak lah ya kira-kira tentang gunung gitu. Terus ada nggak sih orang pendaki gitu yang kamu idolakan gitu, entah karena apa ya, entah karena dia yang banyak naik gunungnya, atau karena dia tentang fashion dia, atau karena apa ya, karena kepedulian dia kepada alam gitu. Ada nggak sih yang kamu idolakan gitu? Besar-besari ya. Langsung Ya, siapa sih yang nggak kenal sama besar-besari? Kan kamu juga kenal kan sama besar-besari. kenal lah. Tapi itu memang udah apa ya? Udah salah satu bintang ya kalau untuk gunung. Terus kalau yang lainnya aku suka sama siapa ya? Rudy Ramdhani sama si Anupa sama si Agung Kurniawan gitu. Mereka itu sering apa ya? Sering upload tentang keadaan gunung juga. Terus apa ya? Tentang seputar gunung gitu. Kalau ada apa ya? Ada gunung yang bermasalah gitu, ada atau ada pendaki yang jatuh lah di gunung, itu mereka selalu update tuh ke Instagram mereka tuh. Terus kalau apa ya, pokoknya mereka itu apa ya, update selalu di IG tentang gunung. Terus mereka itu memberikan informasi juga tentang baik buruknya para pendaki di gunung gitu. Terus apa ya, mereka itu juga suka moto-moto gunung itu kan, moto-moto gunung, biar biar para pemuda atau masyarakat Indonesia tahu lah akan keindahan alamnya itu. Iya. Kalau tanggapan aku sih gitu aja, positive thinking aja, bukan nangkap mereka biar tenar gitu, tapi positive thinking aja lah sama apa yang mereka lakukan gitu. Terus kalau passion untuk naik gunung gitu kan, aku kayaknya kayak mereka juga santai dan juga sopan gitu. Aku tuh pengen punya baju pendaki gunung gitu, yang udah sablon gitu. Mereka tuh sering kayak baju itu, makanya aku tuh sering iri gitu. Terus kalau pasnya itu kan, karirnya itu kan, aku pengen banget punya karir apa yang pikir gitu, karena lebih nyaman, bagus, dan mahal juga. Kuat. mahal juga ya, tuh. Mahal. Makanya nabung dari sekarang. Oh iya, bagus. Itu aja sih. Berarti kamu itu ngidolakan mereka karena pertama mereka suka bagi-bagi info tentang gunung ya. Terus Iya. Tentang apa ya, mereka yang suka foto-foto juga ya, foto-foto mereka yang bagus-bagus gitu. Terus karena fashion, iya kan? Oke. Terus kan gunung nih ya, para pendaki gunung itu biasanya kalau masukkan apa ya, postingan di Instagram gitu, itu pasti dengan caption yang menyentuh gitu. Maksudnya tuh mereka tuh orangnya yang puitis gitu loh. Jadi biasanya nih kalau orang bilang pendaki itu identik dengan sunset, kopi, dan patah hati. Itu kenapa sih? Maksudnya itu apa sih dari itu semua gitu? Kalau aku ya, karena aku belum pendaki ya,
aku belum merasain juga kopi senja sama patah hatinya. Tapi dari yang sering aku lihat di Instagram sama YouTube tentang postingan-postingan mereka, senja, kopi sama patah hati memang berkaitan sih sama mereka. Terkadang orang itu naik gunung untuk nenangin diri juga. Udah aku bilang tadi kan, untuk menenangkan diri gitu. Itu menenangkan diri itu untuk buat yang patah hati juga gitu, bukan yang hanya untuk dengan pekerjaan, tapi dengan yang patah hati juga pergi ke gunung gitu biar lebih tenang gitu. Karena ini kita juga bisa dapat dapat bonus juga. Bonus Naik gunung banyak bonusnya. bonus apa nih? Banyak bonus gitu. Salah. Terus kalau tau lah bonusnya apa kan? Pikiranku melayang nih. Kopi. Terus kalau kopi sama senja itu, kalau kopi ya menurut aku ya, kopi itu kan siapa sih yang nggak suka sama kopi gitu, apalagi dinikmati sama senja, ya mantap. Terus kalau kopi itu memang setiap orang naik gunung bawa kopi biar nggak ngantuk gitu, pas naik gunung biar matanya itu cerah terus, biar nggak salah jalur gitu, biar nggak jatuh gitu deh, bantu perjalanan juga. Kalau senja itu bagus juga kan, kita udah di puncak tuh ya, tuh nampak tuh senja sama sunset tuh itu tuh bonus yang didapatkan sama para pendaki. Walaupun terkadang ya, nggak semua pendaki mendapatkan bonus itu, terutama senja tadi, karena kan cuaca itu berubah-ubah, nggak ada yang bisa nentuin kalau cuaca hari ini udah pasti cerah gitu. Itu sih. Tadi kamu bilang kan kopi itu bisa buat apa ya? Ngilangin ngantuk ya? Narkoba juga bisa tuh ngilangin ngantuk. Kalau narkoba ya jangan. Kalau narkoba jangan. Malah tambah patah hati enggak? Nanti masalahnya tambah besar. Mending sama kopi aja. Oke. Kopi lebih mantap lah. Terus nih, berarti orang ngejar puncak itu juga karena sunset ya. Terus kenapa nggak di pantai aja gitu? Pantai kan juga kita ngeliat sunset juga cantik gitu loh. Itu kenapa sih gitu? Bedanya apa menurut kamu? Ya sunset sama senja yang di pantai ya jelas beda lah sama yang di atas gunung. Kalau di atas gunung itu lebih indah gitu daripada yang di pantai gitu. Kalau di gunung ya, kita itu kan kadang dia kan itu berawan ya. Iya. Berawan kan ditambah sama senja itu bagus banget. Tapi senja itu udah gimana ya cara jelasinnya? Senja yang di gunung sama yang di pantai. Kalau yang di pantai mah nggak usah jauh-jauh. Dekat sini aja juga banyak pantai gitu, bisa nikmatin senja. Tapi kalau di gunung dengan perjuangan juga dapat bonus senja itu udah rasanya itu lebih beda gitu. Oke, berarti kalau pandangan aku seperti gitu aja. Oke, berarti ini ya, kenapa orang milih senja yang di gunung daripada di pantai itu berarti karena
ada tambahan awannya gitu ya. Karena kan gunung itu kan juga apa ya? Biasanya tuh gunung kan di atas awan gitu ya. Berarti kan senjanya itu jadi Iya, lebih indah gitu ya. iya sama perjuangannya juga kalau berjuangkan terus dapat bonus kan rasanya itu kan luar biasa gitu. Tapi kalau orang di pantai mah duduk santai di matiin senja itu terkadang rasanya itu kurang apa ya, kurang luar biasa gitu. Lebih baik ya gunung aja. Oke. Tadi kan kamu bilang kalau dekat-dekat sini aja banyak pantai gitu ya kan. Berarti dekat pantai itu dekat dong dengan daerah kamu. Iya. Nggak dekat sih. Itu pantai itu di apa ya? Pariaman sama di Pasaman Barat juga ada pantai. Namanya pantai apa? Apa? Nama pantainya apa tuh? Kalau pantai yang di Pariaman ya setahu aku ya pantai Gondoria. Tapi kalau yang di mana ya? Pantai yang di Pasaman Barat tuh namanya pantai Sasak gitu. Aku tuh nggak tahu banyak tentang pantai, lebih banyak tentang gunung. Tapi emang iya sih ya. Saya itu juga sering tuh apa ya kan ngikut ngefollow Instagram dari Sumber Ranca gitu ya. Iya, Sumber Ranca ada tuh. Nah, itu juga banyak tuh masuk-masukkan tentang Sumbar. Sumbar tuh indah juga gitu. Saya kira juga apa ya? Saya awalnya juga apa ya? Yang nggak begitu paham dengan Padang sih ya. Karena ini dapatnya kampusnya di Padang, alhamdulillah. Jadinya dari situ baru mulai nyari-nyari gitu tentang Padang ini gimana gitu. Jadi sebelum itu saya tuh taunya cuman yang indah itu hanya Jogja, terus ya paling Aceh gitu ya yang indah. Rupanya Padang nih indah juga gitu. Tapi Padang tuh identik dengan jam gadang ya. Kalau dibilang Padang pasti oh, yang ada jam gadangnya. Pasti orang gitu tuh. Memang Sumbar itu identik sama apa ya? Sama jam gadang. Padahal jam gadang itu di Bukit, nggak di Padang gitu. Jadi pusat wisata di Sumbar itu ya di Bukit Tinggi, dekat kampus kita. Iya Nanti sih. kita bisa jalan-jalan tuh, misalnya ke Bukit Tinggi, ke jam gadang itu. Boleh, ajak ya, ajak. Itu juga apa ya? Ada tuh dekat pagar itu bisa nikmatin apa ya? Nikmatin pemandangan Gunung Merapi sama Tinggalang kalau nggak salah. Pagar? Jelas banget gunungnya. Maksudnya dari Bukit Tinggi gitu? Iya kan Gunung Merapi kan bisa dari Bukit Tinggi. Oh. Tinggalang juga bisa dari Bukit Tinggi. Bisa dari Bukit Tinggi, bisa dari Padang Panjang gitu. Jadi nggak sabar nih pengen berangkat. Apalagi mendaki sama teman-temannya, sama anak psikologi juga kan. Ya, bisa lah nanti ajak jalan-jalan di apa ya keliling Sumbar ya, Biba. Iya. Nanti kita jalan-jalan tuh buat vlog kita. Boleh. Foto tentang alam. Memang tuh Sumbar tuh banyak yang apa ya? Banyak tempat-tempat bagusnya gitu. Kalau gitu kamu juga harus nyobai ke Sumatera Utara deh. Udah pernah ke Danau Toba belum? Aku gini juga orang Batak juga Mas Sita. Gimana? Ke Danau Toba tuh aku pernah waktu kecil, waktu pulang ke apa ya, ke kampung nenek, pernah waktu kecil, tapi aku nggak ingat, cuma diceritain sama ibu aja. Berarti selama ini udah gede gini belum pernah ya balik ya? Belum.
Oke, nanti bisa sih. Nanti kalau libur semester nanti biar saya ajak ke sini. Kita jelajahi Sumut ya. Iya. Nah, ya mantap tuh. Jalan-jalan kita. Iya, jalan-jalan. Ya, harapannya sih semoga Covid ini juga cepat selesai ya. Jadinya kita pun untuk semester depan bisa ketemu tatap muka gitu Langsung kuliahnya. ya. Ya. Amin. Amin, akan sembuh Ibu Pertiwi, yo. Mungkin segitu aja ya, Bib ya. Iya, nggak apa-apa Mas Ita. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa kapan ya? Insya Allah sampai jumpa tahun depan ya. Makasih banyak loh infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.